Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, hari ini kita mengambil gambar di kebun. Di depan saya ini ada satu tanaman yang pasti di daerahnya teman-teman semua ini juga tumbuh. Nah, tanaman ini adalah tanaman pandan. Biasa digunakan untuk tambahan bahan makanan ataupun digunakan sebagai obat herbal. Nah, teman-teman, di dalam kandungan daun pandan ini bermacam-macam unsur zat kimia yang bisa digunakan untuk bahan pestisida ataupun sebagai bahan untuk menjadikan pupuk cair. Di sini untuk bahan pestisidanya terdiri dari ada alkaloid, ada saponin, ada tanin, dan beberapa jenis-jenis kandungan yang lain. Nah, itu ketika digunakan, diekstraksi, ini bisa menjadi bahan untuk dijadikan pestisida nabati untuk hama dan penyakit. Misal kita mau menanggulangi hama tikus, ini bisa digunakan sebagai alternatif. Ataupun misalnya wereng atau penggerek batang ataupun walang sangit yang biasa menyerang pada padi. Misalnya juga untuk tanaman cabai, buah dengan kandungan atsiri yang ada di dalam daun pandan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadi pestisida nabati. Nah, teman-teman, cara mengekstraksi daun pandan ini untuk menjadi pestisida nabati, jadi daunnya ini kita cincang. Nah, setelah kita cincang, ini kita blender bersama dengan asam asetat atau biasa disebut dengan cuka. Jadi kalau misalnya mau dijadikan menjadi bahan pestisida nabati, maka campurannya adalah cuka atau disebut dengan asam asetat. Nah, untuk takarannya, misalnya ini kita gunakan untuk 1 liter, maka ini kita butuhkan kurang lebih 500 gram ditambah dengan 100 gram cukanya atau asam asetatnya. Nah, itu di blender dengan 1 liter air. Dibuat blender sampai homogen dan unsurnya keluar. Itu tidak perlu difermentasi, begitu sudah selesai disaring, itu bisa langsung digunakan atau diencerkan di hand sprayer kita. Takarannya untuk ini itu 300 ml per 1 tangki. Jadi 300 ml ekstraksi dari ini untuk 1 tangki. Nah, teman-teman, saya kira ini untuk ditanam sangat mudah. Nah, misal juga kita mau menggunakan ini sebagai pupuk cair. Nah, ini bisa juga, tetapi tambahannya tidak lagi menggunakan asam asetat, tapi kita menggunakan garam krosok. Jadi kalau misal ini sudah dicincang beratnya 500 gram, maka untuk garamnya kurang lebih 3 sendok atau 30 gram. Nah, ini nanti dicampurkan pada saat kita memblender ini. Nah, itu juga tidak perlu difermentasi. Ini langsung saja kita semprotkan di tanaman sehingga tanaman kita akan langsung bereaksi. Karena sifatnya ini kan kita hanya membutuhkan kandungan-kandungannya, karena di sini termasuk ada kandungan beta karotin yang cukup tinggi, menjadi antioksidan untuk tanaman kita. Selain dari kehijauan daunnya yang tinggi, berarti unsur nitrogennya juga tinggi dalam kandungan daun pandan ini. Nah, itu teman-teman yang tambahannya untuk dijadikan sebagai pupuk cair. Nah,
Untuk takarannya juga sama, kita menggunakan 300 ml per satu tangkinya. Jadi yang sudah di blender tadi 500 gram daunnya ditambah 30 gram garam krosoknya. Nah itu airnya 1 liter di blender sampai hancur, sampai homogen semua, disaring lalu kita semprotkan ke tanaman kita dengan dosis 300 gram per tangki. Nah teman-teman, di daun pandan ini boleh kita lihat itu sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada hama ataupun penyakit yang menyerang pada daun pandan itu. Jadi kalau kita melihat daun pandan ini rata-rata itu mulus, tidak ada hamanya yang menyerang. Kenapa? Karena adanya kandungan senyawa atsiri di dalamnya, di daunnya ini, sehingga hampir-hampir tidak ada hama ataupun penyakit. Bahkan untuk penyakit apa yang disebabkan oleh patogen mikroba ataupun jamur, ini bisa menghambat perkembangan dari jamur-jamur ataupun bakteri-bakteri patogen. Misalnya E. coli ataupun Salmonella, atau beberapa jenis jamur-jamur patogen yang lain. Nah, ini sudah beberapa kali diuji, cuma mungkin baru kami yang membahas ini untuk dijadikan sebagai pestisida nabati untuk pengendalian hama dan penyakit, dan juga bisa dijadikan sebagai sebagai pupuk cair. Nah, ini sifatnya langsung saja digunakan, tidak usah difermentasi, dengan campuran garam kalau misal dijadikan pupuk cair, dan campuran cuka atau asam asetat pada saat kita gunakan untuk sebagai pestisida nabati. Banyak hama termasuk tikus itu tidak suka dengan wangi-wangian atau minyak atsiri yang ada di dalam daun pandan ini. Jadi kalau kita lihat di tanaman pandan ini, itu hampir tidak ada yang hama yang menyerangnya. Ya, jadi pantangannya ini cuma satu. Kalau daun pandan itu pantangannya cuma satu, yaitu siput. Karena di bawahnya daun pandan ini itu rata-rata rimbun, tidak terkena matahari, sehingga siput itu suka berada di bawahnya. Bahkan biasanya itu sampai di pelepah-pelepahnya. Tapi kalau untuk hama perusak kayak misalnya wereng, kayak penggerek, ataupun semacam walang sangit di padi, itu hampir tidak ada. Dan rata-rata hama ini tidak suka dengan bau pandan ini, pandan wangi. Jadi ini cukup diberikan asam asetat agar nanti pada saat diaplikasikan ke tanaman itu mampu meresap ke daun-daun tanaman dan lebih cepat mengekstraksi agar kandungan nutrisi yang ada di dalam daun pandan ini bisa keluar. Begitu juga ketika kita mencampurnya dengan garam krosok. Nah teman-teman, selain dari unsur-unsur tadi, daun pandan ini juga memiliki beberapa macam vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, yang semua vitamin-vitamin itu juga dibutuhkan oleh tanaman kita. Termasuk juga ada unsur hara mikro, yaitu Fe atau zat besi. Ini banyak sekali dikandung oleh daun pandan ini. Kenapa demikian? Karena daun pandan ini lebih sukanya atau lebih suburnya itu ditanam di tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang tandus, sehingga unsur Fe-nya itu tinggi. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga pencerahan yang kami berikan atau sharing yang kami berikan untuk konten hari ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan alternatif agar kekayaan alamiah yang kita miliki di kebun-kebun kita itu bisa kita berdayakan. Sangat banyak kandungan dari pandan wangi ini atau pandan pada umumnya yang bisa kita jadikan sebagai alternatif, termasuk untuk minuman herbal. Jadi kalau ada yang tekanan darahnya tinggi, bisa menggunakan ini untuk dijadikan minuman herbal
atau dijadikan teh herbal. Nah, ini bisa diminum setiap hari. Saya kira begitu teman-teman. Semoga dengan konten ini memberikan tambahan ilmu untuk bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.